Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membahas lagi soal untuk persiapan latihan CPNS, khususnya untuk latihan soal TIU untuk subtema analogi. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Untuk soal yang pertama yaitu ada otonomi mandiri. Itu sama dengan apa? Apakah A. hard disk VGA card, sabun mandi, cerdas, banyak akal, bensin, mesin, rakyat, presiden. Ya, jawaban yang betul adalah yang C, cerdas dan banyak akal. Kenapa jawaban yang betul yaitu yang C? Karena otonomi dan mandiri itu memiliki makna yang sama, yaitu otonomi itu sama dengan mandiri, sehingga untuk jawaban yang tepat itu yang C, karena cerdas itu memiliki arti banyak akal. Langsung kita ke contoh soal yang kedua. Untuk soal nomor 2, guru murid sama dengan apakah A. mengaji ustadz, B. bapak ibu, yang C. orang tua dan anak, yang D. arsitek taman, atau yang E. dokter pasien. Jawaban yang betul di sini yaitu yang pilihan yang E, yaitu dokter dan pasien. Kenapa? Karena untuk di sini kita untuk relasinya guru dan murid ini lebih condong ke profesi. Guru itu bekerja untuk mengajar murid. Sedangkan di sini untuk yang E itu dokter bekerja untuk mengobati pasien. Begitu. Ya, sebenarnya untuk C orang tua dan anak itu bisa juga, cuman ini lebih konsentrasi ke profesi begitu. Jadi yang paling tepat yaitu yang E, dokter dan pasien. Lanjut kita ke contoh soal yang ketiga. Yang ketiga yaitu hewan sama dengan makanan sate. Oke, di sini relasinya saya sampaikan dulu bahwa untuk antara makanan dan sate itu sate merupakan salah satu jenis dari makanan, sehingga kita akan cari salah satu jenis dari hewan. Apakah A. lapar, B. air, C. waktu makan, yang D. kenyang, atau yang E. kambing. Ya, jawaban yang betul yaitu yang E, kambing, karena kambing merupakan salah satu jenis dari hewan. Jadi salah satu jenis hewan itu adalah kambing. Oke, lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Untuk soal yang keempat, kayu sama dengan beras, nasi uduk. Apakah A. kursi tamu, yang B. papan, C. triplek, D. gelondongan, atau E. pasak. Oke, kita lihat dulu untuk relasinya. Di sini beras, nasi uduk. Nasi uduk ini adalah salah satu jenis olahan yang dihasilkan dari bahan baku beras. Jadi untuk pilihan jawaban yang tepat yaitu yang A, kursi tamu. Kursi tamu ini merupakan salah satu hasil dari olahan kayu. Soal yang kelima yaitu hari, minggu, bulan sama dengan apakah A. guru, kelas, meja, atau B. rokok, asap, awan, atau C. detik, menit, jam, yang D. birokrat, birokrasi, karir, atau yang E. Senin, Selasa, dan Rabu. Kita dilihat di sini bahwa minggu itu merupakan kumpulan dari hari, kemudian bulan itu kumpulan dari minggu. Jadi jawaban yang paling tepat di sini yaitu jawaban yang poin C, di mana untuk menit itu merupakan kumpulan dari detik dan jam itu kumpulan dari menit. Lanjut untuk soal yang keenam. Soal yang keenam yaitu buta warna sama dengan tuli . Apakah di sini jawabannya A. telinga, atau B. nada, C. kata, yang D. pendengaran, atau yang E. mendengar. Di sini buta itu berarti tidak bisa melihat warna. Berarti kalau misalkan tuli tidak bisa mendengar, jawaban yang tepat yaitu yang B, nada. Begitu ya. Jadi ini tidak bisa, artinya kan ini tidak bisa melihat warna. Sedangkan tuli itu tidak bisa mendengar nada. Lanjut soal yang ketujuh yaitu ada hayalan dongeng sama dengan peristiwa
titik-titik. Oke, apakah yang A rekaan atau B dugaan, yang C rencana, yang D fakta, dan yang E perkiraan? Kita lihat untuk relasinya di sini dongeng dan khayalan. Jadi dongeng itu untuk ceritanya bersifat khayalan. Jadi untuk peristiwa itu biasanya bersifat nyata atau real. Di sini jawaban yang paling tepat yaitu yang D, fakta. Jadi peristiwa itu bersifat fakta. Lanjut yang ke-8 yaitu putung rokok asbak. Kemudian sama dengan air titik-titik. Apakah yang A curug, yang B selokan, yang C ember, yang D selang, dan yang E keran? Putung rokok itu ditempatkan di asbak, sedangkan air itu ditempatkan di C ember. Begitu ya. Putung rokok ditempatkan di asbak, air ditempatkan di ember. Atau asbak adalah tempat untuk putung rokok, ember adalah tempat untuk air. Lanjut untuk soal yang ke-9. Gundul rambut sama dengan titik-titik. Apakah yang A kepala botak, yang B rambut cukur, yang D bugil pakaian, yang D basah air, yang E tidur kasur? Oke, di sini untuk relasinya gundul dan rambut. Artinya ketika gundul itu berarti tidak memiliki rambut atau tidak ada rambut. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang C, bugil pakaian. Artinya bugil itu tidak ada pakaian. Lanjut untuk soal yang terakhir atau yang ke-10 yaitu jatuh, sakit, mengantuk, titik-titik. Apakah A kopi, yang B tidur, yang C kalori, D olahraga, dan yang E bosan? Jatuh mengakibatkan sakit atau sakit diakibatkan oleh jatuh. Nah, di sini mengantuk. Berarti jawaban yang paling tepat yaitu yang B, yaitu tidur. Tidur itu karena mengantuk, sama halnya seperti sakit karena jatuh. Begitu. Jadi untuk kunci utamanya ketika kita ingin mengerjakan soal-soal tentang analogi itu kita harus mengetahui clue atau hubungan dari pernyataan atau soal yang sudah diketahui. Sehingga nantinya ketika kita menentukan kata yang sesuai itu tidak salah atau tidak terkecoh oleh pilihan jawaban yang tersedia. Oke, untuk pembahasan soal analogi kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Kita ketemu lagi untuk contoh soal-soal yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa ditekan tombol like, subscribe, dan share video ini biar bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.